Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam, puji Tuhan. Ya, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kita terus selalu ada di dalam persekutuan untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Sebab kita memang perlu sekali untuk selalu mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara ini. Untuk itu kita alasi bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghigapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Iya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui ya, firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim ini menerangkan bahwa orang-orang Israel saat itu sudah berada di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Yosua. Ya, mereka atau orang-orang Israel ini di situ sudah ya menikmati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan tanah di Kanaan ini benar-benar berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti apa yang dijanjikan Tuhan ketika orang Israel ada di perbudakan di Mesir. Firman Tuhan disampaikan kepada Musa saat itu. Ya, jadi orang-orang Israel saat itu sudah menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan, dan benar-benar ya di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu benar-benar berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, dengan ternak-ternaknya, dengan hasil buminya yang sangat luar biasa. Nah, tetapi sesudah seluruh angkatan Yosua mati dan dikuburkan, nah bangkitlah angkatan yang lain, yaitu orang-orang Israel yang hanya untuk menikmati tanah yang dijanjikan. Tapi orang-orang Israel ini
melupakan Tuhan. Ya. Tidak mengingat tentang Tuhan yang sudah memimpin mereka. Bagaimana ketika di Mesir, keluar dari Mesir, wah dengan tanda-tanda ajaib yang sangat luar biasa. Perjalanan yang menghadapi masalah-masalah, musuh-musuh, Tuhan tolong dan bisa sampai ke negeri perjanjian. Namun ketika sudah menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, ketika Yosua dan angkatannya sudah tidak ada dan mati dikuburkan, mereka tidak ingat akan Tuhan, melupakan Tuhan. Jadi orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka yaitu beribadah kepada para Baal, para Asyera, yang sungguhnya tidak boleh dilakukan karena itu adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di Kanaan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang terjadi. Bagaimana kehidupan orang-orang Israel ketika sudah ada di tanah perjanjian. Mereka hanya menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Namun dengan apa yang dia nikmati itu membuat mereka tidak mengingat akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, melupakan Tuhan. Bahkan menyembah para Baal. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah keadaan orang-orang Israel saat itu. Jadi sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang menyenangkan, ya, yang membahagiakan secara jasmani, namun sudah lupa akan Tuhan yang sudah menolong mereka. Sehingga sampai menyembah kepada Baal. Ini sesuatu yang benar-benar ya suatu keadaan orang Israel yang sudah ya hidupnya tuh jahat di hadapan Tuhan. Nah, ketika orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu pasti berakibat, ya, yang membuat murka Tuhan. Karena umat Israel itu umat pilihan Tuhan, sudah dikasih begitu luar biasa. Karena Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka bagaimana keturunannya menjadi umat kesayangan Tuhan. Namun ketika tidak menghormati Tuhan, melupakan Tuhan, berbuat jahat di hadapan Tuhan, wah, itu sesuatu yang sungguh sangat-sangat jahat, tidak baik. Bagaimana Allah sudah menyatakan kuasa untuk menolong, tidak dihargai, dilupakan.
Ya sewajarnya ketika Allah itu diperlakukan yang sedemikian, Allah itu murka. Berakibat membangkitkan murka Allah. Ya. Membangkitkan murka Allah. Ini sebagai sesuatu yang perlu kita pahami. Bagi orang-orang percaya, ya sudah diselamatkan oleh karena kasih Tuhan melalui pengorbanannya. Itu perkara yang tidak kecil. Bagaimana Tuhan menghargai itu, harganya tidak sembarangan. Harga mahal bukan dihargai dengan emas dan perak. Bukan barang-barang fana. Harga yang mahal dengan pengorbanannya. Namun ketika apa yang sudah Tuhan perbuat itu tidak diingat, dilupakan. Itu bukan Tuhan yang rugi, tapi juga orang-orang percaya akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya. Membangkitkan murka Tuhan. Ya. Sehingga saat itu dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan itu menjual mereka kepada yaitu Kushan Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan saat itu orang Israel menjadi takluk kepada Raja Aram 8 tahun lamanya. Ya. Dikuasai oleh Raja Aram. Ya. Ya, ketika 8 tahun orang-orang saya berada di bawah kekuasaan musuh, itu bukan perkara yang ringan. Ya. Yang pasti yang membuat orang Israel itu mesti menderita. Ya. Pasti menderita. Entah karena tekanan dari Raja Aram, ya, atau karena hal-hal yang kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi karena di bawah kekuasaan Raja Aram musuhnya. Jadi bukan perkara yang ringan yang dihadapi oleh orang Israel. Inilah sesuatu yang terjadi ketika orang Israel melakukan yang jahat, mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang bagi kita ini senantiasa waspada terhadap kehidupan iman kita ketika kita sudah percaya Tuhan. Jangan sampai seperti orang-orang Israel. Ini perlu kita waspadai. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal yang ketiga. Ya, kita baca ya agak panjang ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Ya, tentang kehidupan orang Israel menjadi contoh, menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13 saya bacakan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan, menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, sampai di sini. Nah, ini firman Tuhan dalam Ibrani menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai bagi kita orang percaya, bagaimana kita di dalam kehidupan iman rohani kita. Jangan sampai terjadi sesuatu seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Bagaimana menjaga hidup ini, untuk mewaspadai hati ini, supaya kita menghargai Tuhan, menghargai apa yang difirmankan Tuhan. Jangan bersikap keras seperti orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, ketika orang Israel dalam penderitaan, ya, saat itu benar-benar berat. Tidak ada jalan keluar lagi. Ya, biasanya ketika orang itu sudah hidupnya menderita, tidak ada orang yang menolong, hatinya menjerit, ya biasanya baru ingat akan Tuhan. Biasanya baru ingat akan Tuhan, menjerit-jerit, Tuhan tolong, hidup ini bagaimana? Nah, inilah yang terjadi di dalam keadaan orang Israel saat itu ketika di bawah tekanan Raja Aram. Ya. Wah, hidupnya benar-benar menderita. Sudah tidak ada orang yang bisa menolong. Dalam setiap masalah, waduh, ketika sudah tidak ada orang lain yang bisa menolong, mesti akan keadaan itu sangat berat. Ya, sangat berat. Menderita luar biasa. Ya. Sehingga ketika dalam kondisi yang sudah tidak ada orang lain yang menolong, dan saat itu baru ingat akan Tuhan. Baru ingat akan Tuhan. Dikatakan dalam firman itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini melalui firman Tuhan ini ada pelajaran. Bagi saya menjadi pelajaran yang indah. Ya. Pelajaran yang indah. Setiap orang
atau siapa saja itu tidak ingin mengalami penderitaan atau kesusahan. Ya. Tidak ingin, setiap orang siapa saja tidak ingin mengalami penderitaan dan kesusahan. Namun ketika Tuhan itu izinkan, ya, ketika Tuhan izinkan mengalami penderitaan atau kesusahan, itu pasti ada faedahnya. Ya, itu pasti ada faedahnya. Ya, setiap orang dalam kehidupannya, mungkin dalam doa-doanya itu selalu ingin, Tuhan jangan sampai mengalami ini, mengalami hal itu. Waduh. Namun ketika pada saatnya kita ngalami, kita jangan rasa putus asa. Kita jangan bersungut-sungut. Semua pasti ada faedahnya. Pasti ada faedahnya. Yaitu apa? Membawa kita mencari Tuhan. Membawa kita mencari Tuhan. Seperti orang Israel yang saat itu ketika sudah berdosa, ketika sudah melupakan Tuhan, hanya ingin menikmati kehidupan secara jasmani. Tidak hanya cukup menikmati hasil daripada tanah yang dijanjikan, namun hidup dengan orang-orang di Kanaan dengan mungkin beda. Melihat orang-orang di Kanaan mungkin sebagai anak perempuan melihat laki-laki di sana tuh cakep-cakep. Tapi bagi orang Israel yang laki-laki melihat perempuan tuh cantik-cantik, ya hidupnya ingin bagaimana dia yang dulu dari perjalanan Mesir tuh mesti juga wajahnya berbeda-beda. Ketika orang di Kanaan segala-galanya berlimpah-limpah. Ketika hidup di Kanaan, melihat orang-orang di situ terus selalu bergaul dan berbuat sesuatu yang sungguhnya Tuhan itu tidak mengendaki. Seperti yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 3 dalam ayat di atasnya, dalam perikop di atasnya itu. Ya. Di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 5 sampai ayat 6. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka pada anak laki-laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah kecil ya, beribadah orang-orang itu. Ya. Jadi tidak hanya menikmati tentang hasil tanah yang dijanjikan, namun hidup seperti orang-orang di Kanaan yang sehingga melupakan Tuhan. Kenikmatan secara duniawi, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tidak mengingat bagaimana Tuhan. Tuhan itu kepada orang yang sudah dikasih, tidak ingin Tuhan itu tidak membiarkan mereka melalui keadaan ditekan. Itu juga dipakai Tuhan sebagai sesuatu untuk mendidik, mengajar orang Israel supaya ngerti Tuhan itu masih mengasihi mereka dengan cara-cara mengalami penderitaan. Sehingga ketika sudah tidak ada orang yang menolong, tidak ada jalan keluar, baru ingat akan Tuhan.
Ya, jadi ketika diizinkan mengalami penderitaan atau kesusahan, ada faedah, yaitu membawa kita mencari Tuhan dalam doa. Kita bisa melihat contoh di Alkitab seperti Yunus pun juga demikian. Bagaimana ketika Yunus diperintahkan ke Niniwe untuk membawa berita pertobatan bagi orang Niniwe. Namun Yunus tidak mengendaki orang Niniwe itu selamat karena jahatnya luar biasa. Dia diperintah Tuhan berangkat, tapi tidak berangkat ke Niniwe, ke tempat lain, ke Tarsis, dengan biaya naik kapal. Tapi kita tahu bagaimana ketika tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Wah, dia sudah naik kapal, enak tidur. Wah, satu terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada badai, ombak yang besar. Ya, badai ombak yang besar. Dan saat itu Yunus dapat ujian sehingga dia harus campakkan ke laut. Ya, kemudian dimakan ikan. Sudah tidak bisa berdaya, menderita, tekan oleh ikan. Ya, mari kita akan baca di dalam kitab Yunus bagaimana Yunus saat itu berdoa. Yunus pasal 2. Yunus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ya, ini 2 ayat saja, tapi lanjutnya itu juga tentang, terus masih tentang doa itu, kaitannya bagaimana ketika dia sudah menyadari perbuatannya dan mengalami sesuatu terjadi. Tuhan itu caranya untuk mengembalikan mereka, ya, dengan cara begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, virus corona yang melanda dunia dan Indonesia, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kesusahan. Ya, itu seperti kata firman Tuhan, itu ada faedah. Pasti ada faedahnya, yaitu agar manusia yang tadinya hanya mengandalkan kemampuannya, mungkin ia sudah tidak menghormati Tuhan. Ya, sehingga keadaan boleh terjadi dengan adanya virus corona. Orang sudah mengalami penderitaan susah, itu membawa manusia mencari Tuhan melalui doa. Yang sudah seringkali disampaikan bagaimana orang-orang ya di luar negeri sampai orang di jalan-jalan berdoa, bersujud. Ya, itulah sesuatu untuk mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Ketika orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau bertobat meninggalkan dosa-dosanya, Tuhan itu pasti tidak akan membiarkan. Tuhan nyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya untuk menolong. Seperti apa yang ada dalam firman Tuhan.
Yaitu saat itu Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Orniel. Sehingga saat itu Orniel dipenuhi dengan roh Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel yang saat itu mengalami tekanan yang berat dari Raja Aram Mesopotamia dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, itulah sesuatu yang terjadi ya ketika orang berseru kepada Tuhan, ya, menyadari akan segala perbuatannya. Tuhan itu tidak pernah membiarkannya. Tuhan nyatakan kuasanya untuk menolong, menyelamatkan orang Israel. Ya, kita percaya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi di saat ini, Tuhan punya rencana indah. Dan kita yakin ketika kita terus selalu berdoa, pasti ada saatnya segala yang terjadi di negeri ini, khususnya untuk virus corona yang melanda, pasti akan segera terlewatkan. Amin Bapak Ibu. Dan inilah sesuatu yang perlu kita yakini. Sebab doa orang-orang percaya itu besar khasiatnya. Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya untuk menolong penderitaan yang terjadi di dunia ini dan juga untuk negeri kita. Ya, biar melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita untuk semakin menguatkan kita tetap terus selalu berdoa kepada Allah, biar Tuhan terus nyatakan kuasanya untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati.